Kenapa saya gabung dengan Kerasakti? Kenapa saya pengen olah kanuragan? Kenapa saya bisa jurus? Kenapa saya bisa silat dan lain sebagainya? Dijaga niatnya. Karena kalau tidak jaga niat, begitu Anda punya kanuragan, begitu Anda punya kesaktian, begitu predikat pendekar melekat kepada Anda, yang jadi adalah gagah-gagahan, merasa sombong, merasa takabur. Padahal Al-Quran mengatakan wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Kita nggak boleh kemudian menjadi orang yang sombong, apapun itu. Jabatan nggak boleh disombongkan. Anda mau jadi bupati sombong, nggak bisa, hanya 5 tahun. Kalau toh terpilih 2 periode 10 tahun, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Dan di Riau, andalan banyak yang ketangkep KPK. Maka saya ingatkan, siapa sih yang salah pejabat kok sering ditangkap sama KPK? Yang salah guru TK. Gara-gara masuk TK dikasih cerita judulnya Kancil Nyolong Timun. Saya sering bertanya, apa pentingnya Kancil Nyolong Timun diajarkan kepada anak? Itu nggak ada value-nya, nggak ada nilainya, nggak ada edukasinya. Wong maling diceritakan kepada anak-anak, maka begitu jadi pejabat pekerjaannya maling kayak kancil. Jancuk. Cangkeme nyong gatel orang ngomong dancuk ya. Kan saya misui koruptor. Karena kopinya udah keluar. Kok Gus Miftah ngomong dancuknya fasih karena saya tahu ilmu tajwid. Jadi pakai kol-kolah dancuk. Maka kalau ada anggota Kerasakti mau nyalon apapun bentuknya, ingat, jangan mengambil filosofi kancil nyolong timun. Saya itu usul sama Menteri Pendidikan, tolonglah lagu-lagu anak-anak banyak dirubah karena banyak yang nggak mutu. Contoh itu, burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua giginya tinggal 2. Itulah cucu malah menghina mbahnya sendiri. Neneknya jemput cucunya sekolah, pulang sekolah malah dibully sama cucunya. Nenek sudah tua giginya di jendela, kan kurang aja. Ada lagi lagu yang gak bermutu sama sekali. Pok ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Ini lagu ngawur. Sejak kapan belalang sama kupu-kupu kalau siang makan nasi malam minum susu? Walah kok cangkeme celutak. Gak ada. Lagian kalau lagu ini dinyanyikan anak kecil salah. Kalau siang makan nasi malam minum susu itu anaknya atau bapaknya? Bapaknya. Yang namanya anak-anak itu siang minum susu malam minum susu. Kalau siang makan nasi malam minum susu bapaknya. Lagu nggak ada akhlak sama sekali. Paruan matamu. Kacangnya bosok temen ya. Kayak kemarin saya ngopi sama Nikita Mirzani di Lampung, acara Muktamar NU. Saya ngopi sambil aduk-aduk, samping saya ada Nikita Mirzani. Teman saya malah bilang, Gus, kopi susu? Iya. Kopinya diaduk, susunya dilirik? Iya. Kenapa saya dikasih predikat presiden para pendosa? Orang yang dianggap jelek, ahli maksiat, itu pasti semuanya saya tampung, saya openi. Saya ajak komunikasi, saya datangi, tidak untuk dijauhi. Rata-rata kita yang merasa suci itu benci dengan para pendosa. Kalau saya enggak, karena saya meyakini orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Jadi jangan merasa sok suci. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Maka di mana-mana, saya kemarin pengajian di Jawa, yang datang di depan panggung anak-anak mabuk, panitia marah-marah, yang mabuk pergi. Saya bilang kalau yang mabuk disuruh pergi saya nggak jadi ngaji. Mereka mabuk masih mau ngaji, itu kan patut disyukuri.
Walaupun mabuk masih mau ngaji. Harusnya seperti mereka. Mohon maaf, ketika ada ahli maksiat, kamu duduklah bersamanya. Apa tujuannya? Bangun bersama dia rangkai masa depan yang lebih indah. Kalau kamu duduk bersama ahli maksiat, jangan pernah ceritakan masa lalunya, tapi temani dia merangkai hidup yang lebih indah. Begitu seharusnya. Makanya di mana-mana kalau ada orang mabuk, ada cewek seksi, ada mbak-mbak lokalisasi, saya nggak pernah benci. Saya pengajian di Bekasi, pindah ke Cikarang, lewat Kalimalang. Begitu lihat Kalimalang, ternyata banyak mbak-mbak prostitusi di situ. Begitu kaca mobil saya buka, mereka teriak, "Abah, mampir!" Saya jawab, "Oke." Gratis matamu. Besok temu. Masa kian jelok gratis. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri, Bu? Itulah perempuan, hakikatnya suka yang berdiri. Panas teman, gak ada kipas angin. Apa? Tak kipasi. Kan kamu cowok. Begitu saya mampir, saya tanya di sana, "Mbak, di sini ngapain?" "Nunggu pelanggan, Gus, nunggu tamu." Saya tanya, "Kamu sekali ngelayani tamu dapat duit berapa?" 200.000. "Semalam dapat berapa?" "Ya, kadang-kadang 1, kadang-kadang 2, Gus." Sekarang begini, semua teman-teman kamu dikumpulkan. "Kenapa, Gus?" "Saya kasih uang, tapi syaratnya 1. Setelah saya kasih uang, tolong kalian semua pulang, malam ini nggak usah kerja." Dihitung akhirnya ada 100 PSK, Pak. Perempuan suka kelon, PSK. PSK. Kalau londe artinya berkelon tele-tele. Kan bayar. Kenapa lu nyongki ini londe ya? Akhirnya begitu dikumpulkan, Pak, ada 100 PSK. Saya ambil tas, saya kasih uang 200.000 semuanya. Tolong semuanya pulang. "Siap, Kiai, kita pulang." Akhirnya malam itu prostitusi tutup. Begitu saya masuk mobil, Kiai yang jemput saya bilang sama saya, "Gus, mubadir." "Mubadir kenapa, Kiai?" "Hari ini Anda kasih uang pulang, toh besok malam dia kerja lagi." "Mubadir." Saya sedih, saya langsung ngelus dada, dadanya istri saya. Ya Allah. Masa kayak bojomu? Saya sedihnya di mana? Orang berhenti maksiat semalam dianggap mubadir. Di mana Anda katakan mubadir? Orang berhenti maksiat 1 detik saja, itu luar biasa. Ini semalam Anda katakan mubadir. Ini aneh. Orang berhenti dari kemaksiatan 1 detik saja, di mata Allah luar biasa. Saya ditanya sama wartawan, "Gus, emang ada manfaatnya pengajian di lokalisasi?" "Banyak." "Seperti apa?" "Kamu tanya sendiri." Akhirnya mereka datang ke lokalisasi, sekian banyak wartawan. "Mbak, tolong ceritakan sama wartawan, ada nggak pengajian bersama Gus Miftah?" "Ada, WTA angkat tangan." "Gus, saya mau cerita." "Apa, Mbak?" "Saya kemarin terima tamu, transaksi, masuk kamar. Saya dibayar, melayani tamu. Begitu saya mulai melayani tamu, dengar adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar." Saya bilang sama tamunya, "Om, tolong dipending dulu." "Kenapa, Mbak?" "Baru adzan." "Apa hubungannya?" "Nggak enak, Om, kan saya jamaahnya Gus Miftah." Selesai adzan, tamunya bilang, "Mbak, Anda saya bayar, nggak usah dilanjutkan." "Kenapa, Om?" "Aku juga jamaahnya Gus Miftah." Jangan-jangan kamu, bro? Oh, bukan. Nggak ada yang mubadir, nggak ada yang mubadir. Siapa bilang mubadir? Justru tempat itu menjadikan saya bisa memanage nafsu. Kenapa? Karena jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Kalau manusia bisa mengendalikan perut dan bawah perut, insya Allah aman. Hari ini banyak orang berbuat kriminalitas, korupsi, maling uangnya rakyat. Kenapa? Karena tidak bisa mengendalikan perut dan bawahnya perut. Bawahnya perut apa? Ini lali ya. Dengkul. Sadure dengkul. Apa ya? Udel.
lakangan matane. Jujur temen ya. Ini kopiahnya pecinya NU. Yang pakai peci NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Orang kalau sudah menjadi Abdul Butun, apa hamba perut, maka dia kemungkinan besar melakukan perilaku-perilaku yang melanggar hukum. Maka pengen selamat, perutnya diatur. Dulu Pak, Mas, Mbak, saya gemuk. Berat badan saya 105 kilo. Kenapa? Karena nafsu makan saya nggak terhingga. Kalau saya masuk rumah makan Padang, semuanya saya makan. Dan saya belajar dari pelayan rumah makan Padang. Mereka nggak pernah marah. Begitu masuk, Mas punya otak. Sebentar ya Om. Nggak marah. Mas punya otak, nggak marah. Maka hidup Gus Miftah seperti rumah makan Padang. Sederhana sih, tapi semuanya ada. Akhirnya apa? Kiai saya bilang, kalau kamu pengen sukses gampang, manage hawa nafsumu. Manage hawa pengen makan, kamu kendalikan. Ternyata benar. Begitu nafsu makan saya kendalikan, semuanya bisa dikendalikan. Kalau hanya nafsu makan saja kita tidak bisa mengendalikan, bagaimana dengan nafsu yang lain? Makanya saya punya prinsip, Allah ngasih kisah iman, Allah juga kita kasih nafsu. Kalau ibarat orang naik motor, iman itu rem, nafsu itu gas. Manusia yang selamat yang tahu kapan dia menggunakan rem, kapan menggunakan gas. Pengajian, gas. Solawatan, gas. Manakiban, gas. Yasinan, gas. Tahlilan, gas. Bojone tanggane, rem. Malah kurang ngajar, bojomu semangat Bu. Kamu jomblo ya? Kasihan amat. Nikah, udah mau kiamat. Masa nggak berani nikah? Mubadir sunat. Masa nggak ada bedanya dengan selang? Gue nguyuh tok. Aneman. Mbak tahu apa bedanya tiang listrik sama tiang jaler? Bedanya satu, tiang listrik madangi, tiang jaler metengis. Ngaji gas, sholawat gas, manakib gas, tahlil gas. Demikian juga sebaliknya, maksiat rem. Gas. Ngapusi rem, korupsi rem, maling rem, pacaran. Nggak banyak. Kalau ada laki-laki seneng sama kamu, katakan sama cowokmu, Mas, kalau kamu mencintaiku pilih satu di antara dua, apa? Halalkan atau tinggalkan. Ya coba dilihat, tahu bulat kecil digoreng dadakan harganya 500-an. Masa punyamu gede enak kok dijual gratisan? Ngakune muslimah, senengnya melumah sambil Muslimah apaan? Mbak, katakan sama cowok-cowok codot ini. Taklukkan aku dengan kobil tuh, bukan dengan I love you. Kamu gitu sama cewek. Non mati ketemu bak saja dibaca ikhlaq, masa aku ketemu kamu tidak ijab? Jomblo, dengerin. Maka malam hari ini saya sampaikan, sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir, amin. Dimana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Orang yang selamat, yang mampu memanage hawa nafsu. Makanya apa? Akan sangat berbahaya ketika Anda menjadi pendekar tetapi tidak bisa memanage hawa nafsunya. Akan sangat berbahaya ketika Anda menguasai ilmu kanuragan
menguasai jurus dan kesaktian, sementara tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Innamas sadid bisur'ah, laisa bisur'ah. Orang pemberani itu orang yang mampu menahan hawa nafsunya indal ghodobi, ketika dia marah. Punya kesempatan marah, tetapi dia mampu menahannya, itulah orang yang hebat. Seorang suami melihat kesalahan istrinya, tapi dia mampu menahan emosinya, itulah pendekar yang sejati. Seorang istri tahu kesalahan suaminya, tapi mampu memaafkan dengan ikhlas, itulah pendekar sejati. Ikhlas itu seperti keset, maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Wow. Ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Ciri ikhlas itu diam, karena kalau ngomong namanya iklan. Kok jadi pendekar banyak cobaan? Iya, yang namanya cobaan pasti banyak. Kalau sedikit namanya cobain. Bagaimana yang terbaik? Istiqomah. Kok istiqomah berat, Gus? Iya, istiqomah pasti berat, karena kalau ringan namanya istirahat. Kan dia juga istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Maunya Fatimah kayak ketum, apa? Istri 4 satu rumah. Iya. Amin ya Allah matane. Siji bae dulu. Maka saya berharap malam hari ini para pendekar bisa menahan hawa nafsunya. Tolong coba dilihat. Kemarin ada ormas GMBI di Bandung, ditangkap polisi, dari anggota sampai ketua umumnya. Gara-gara apa? Anarkis. Demo di Polda Jawa Barat, naik kepada harimau yang merupakan lambang Polda, Maung namanya. Kemudian apa? Anarkis ngerusak pagar dan lain sebagainya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena tidak mampu menahan hawa nafsunya. Yang namanya penyesalan pasti di belakang, karena kalau di depan namanya pendaftaran. Makanya kenapa orang Jawa bikin blangkon, mendolnya pasti di belakang. Ini namanya apa? Saya haji umroh pakai belangkon. Ditanya sama orang Arab ya, mahada, ini apa? Saya bingung. Belangkon bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab, hada belangkon. Saya ditanya lagi, mau belangkon? Belangkon itu apa? Mudar cocoting ya. Akhirnya saya jawab, al belangkon huwa ina uroksi wadai endas. Akhirnya belangkon saya diminta tal. Ditanya lagi ini, oh mah ada, ini apa? Waduh, hada mondolan. Malah dia bilang begini, ada bom. Apakah ini bom? Saya jawab, ainu kak, matamu gue ya. Akhirnya belangkon saya diminta dicium. Yo kecil tuh goblok. Mau nyong bayar atau nyium? Kenapa orang Jawa bikin mondolan ini di belakang bukan di depan? Karena penyesalan itu pasti di belakang. Kalau kita memperturuti hawa nafsu, pasti menyesalnya di belakang. Kalau kita berbuat maksiat, pasti menyesalnya di belakang. Kalau kamu memperturuti hawa nafsu, pasti menyesalnya di belakang. Cangkem misal kok melu-melu. Belakang. Sound system jangan dibuat gaung di belakang. Nah, gitu dong. Kamu tahu nggak bedanya cewek dengan sound system? Apa bedanya? Cewek dimodalin, mohon maaf, sound system dimodali banyak, kelihatan wujudnya. Cewek dimodalin banyak, diambil temannya. Asana golok. Asana bodok. Apalagi cewek jilbabnya merah maron. Ya Allah, kemayune. Bujune siapa ya? Oh, itu santri. Ya, mudah-mudahan besok suaminya kiai. Amin. Rambutnya gondrong, amin. Bagaimana memerit nafsu? Nah, kita lanjutkan setelah sholawat ini. Ayo sholawatan lagi. Lagu apa? Parkoy. Daru. Parkoy.
Kowe lunga nalikane adan kae, malah mapan turu sakarepmu dewe. Nuruti hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu. Mengejar dunia, lupa akhiratmu. Ho ah ho apa mundur alon-alon? Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa, santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa, ahli maksiat sing kakean dosa. Ini juga sama. Aku mundur halon mergo kowe ra gelem kelon. Ya, ini saya mau sholawat NKRI tapi saya gabung dengan sholawat malam Jumat. Malam Jumat. Yuk, sekali lagi flashnya dihidupkan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Shollu ala Nabi Muhammad. Sekali lagi saya panitia minta gambarnya yang bagus, semuanya kena. Besok saya posting di Instagram saya. Sama Mas Deding, insya Allah lumayan lah. Kalau kamu paling IG ya followernya 2. Kan saya 2 juta. Sombong amat. Semuanya diangkat. Oh kayak HP-nya jelek banget, temen flashnya cross ya. Kasihan amat. Mas jambil yang bagus mas, panitia mas. Xiaomi. Sholli wa sallim daiman ala Allah. Sholli wa sallim daiman malam Jumat aliku berpilihan kanggo jaluk donga wadang berajan sakali kamu lagi kiri lanjut balik rabes mini balian kuburan Salih wa salim
Oh, udah jam 2. Oh, baru 1 jam. Baru jam 1. Yo, sampai jam 5 yo, subuh. Jamnya mantan barunya, nah terus itu. Pinter menangkap kayak mantan copet ya. Kurang nada, Lanjut. Sampai jam berapa Anda? Jam uji matan, jam 1, murah wae dinyang. Saya bukan pertama kali ke Siak, Bu. Saya tahun 2015 sudah di Siak. Tapi waktu itu aku di Siak kan. Pinter ya. Ini, saya mau pesan sama teman-teman pendekar. Yang pertama tadi, kunci sukses adalah bisa menjaga hawa nafsu. Tolong dikendalikan. Jangan gampang marah. Jangan gampang marah. La taghdab, jangan marah. Walakal jannah, maka bagimu adalah surga. Sayyidina Umar itu khalifah presiden. Bahkan tidak hanya ditakuti oleh manusia dan musuhnya, tetapi ditakuti oleh jin dan setan. Makanya kita kalau rumahnya nggak mau dimasuki setan, dikasih tulisan di depan pintu rumah kita, Umar Al-Faruq, Umar sang pembeda. Setan takut. Tapi apa coba? Sehebat-hebatnya Umar, dia bisa menahan nafsunya, hawanya, marahnya ketika ketemu dengan istrinya. Maka Umar itu termasuk istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Tapi dalam rangka apa? Karena hormat dengan istrinya. Makanya saya bilang, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Betul? Pasangan yang bertahan bukan pasangan yang benar-benar cocok, tetapi yang benar-benar saling mencocokkan diri antara satu dan yang lainnya. Jangan mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Itu bro. Kamu yang wajahnya jelek santai saja. Anaknya Nabi Adam yang cowok wajahnya jelek itu dinikahkan dengan cewek yang wajahnya cantik. Yang wajahnya ganteng istrinya malah jelek. Nah kan wajahmu jelek, insya Allah istrimu remuk. Loh, cantik itu tidak harus putih, tapi harus cewek. Betul? Cantik itu tidak harus putih, tapi harus cewek. Cantik itu sekarang dari 4 hal. Dari sananya, dari dananya, dari letak kameranya, dan dari skincare-nya. Makanya kalau pengen punya istri cantik, dimodalin. Kamu lihat istrinya orang cantik, tapi nggak pernah ngasih modal sama istrinya. Please deh para laki-laki. Ingat, kecantikan itu tidak dijamin BPJS. Santri kan siap, santri kere. Maka begitu kita bisa menjadi pendekar, tadi saya sampaikan, laisa sadid bisur'ah innama sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Bukanlah keberanian itu orang yang pandai bergulat, orang yang pandai bersilat, orang yang pandai MMA, orang yang pandai membanting musuhnya, tetapi orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya ketika dia marah, ngempet. Orang yang suka marah-marah, mohon maaf, belajarlah dari sifat tanah. Ini salah satu pengajian saya yang viral ketika saya nasihat pernikahan Atta Halilintar di hadapan Presiden Jokowi. Saya bilang apa? Manusia itu terbuat dari tanah. Tanah itu bahasa Arabnya apa? Ardun. Asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia diciptakan dari tanah? Supaya belajar dari sifat tanah, mengalah, ridho. Makanya coba Anda lihat, tanah dijak-injak tidak pernah berontak, tanah dikencingi nggak pernah emosi. Tetapi tanah didiamkan saja, semakin lama harganya semakin mahal. Nah manusia harusnya belajar dari sifat tanah, banyak ngalahnya.
tawaduknya, sabar, qanaah, menerima. Saya ditanya, Gus, kalau memang manusia terbuat dari tanah, kenapa kok ada manusia yang suka marah-marah? Apakah manusia yang suka marah-marah terbuat dari tanah? Saya jawab, iya. Walaupun dia suka marah-marah, tetap terbuat dari tanah. Namun barangkali tanah sengketa. Enggak, tanah kuburan ngomong bos. Kok manusia suka galau kayak kamu? Jelas, tanah longsor. Oh, tanah kuburan bos. Kok manusia sukanya ngaji kayak Gus Miftah? Jelas, tanah suci. Sukanya nakut-nakuti kayak kamu? Jelas, tanah kuburan. Sukanya ngeyelan? Jelas, tanah liat. Sukanya kayak ibu-ibu belanja? Jelas, tanah abang. Sukanya orang nyicil? Jelas, tanah kaplingan. Kayak raimu. Rai kayak kotak infak. Ngalah. Makanya kalau kamu jadi pendekar, untuk apa keberanianmu itu? Satu, untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dikatakan hubbul watan minal iman. Mencintai negara itu bagian dari iman. Kalau kamu hari ini punya kesaktian, punya kanuragan, jadikan kesaktianmu untuk membela bangsamu, untuk membela negaramu, untuk membela negerimu. Maka kalau kita hari ini, mohon maaf, mencintai bangsa ini, jagalah negerimu dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan cara apa? Dengan menghormati para pemimpin-pemimpin kita. Saya sering dibilang begini, Gus Miftah itu jokower. Enggak, saya orangnya fair. Kalau presiden benar, saya dukung. Presiden salah, saya kritik. Contoh, waktu itu ada kebijakan presiden tentang legalisasi miras. Saya protes. Mohon maaf Pak Presiden, keharaman khamr dalam Al-Quran qat'i, mutlak, gak bisa ditawar-tawar. Kalau miras mau dilegalkan, saya menolak. Bagi saya, miras minuman keras yang halal dan bisa dikonsumsi hanya satu, es batu. Waktu itu Pak, pendapat saya ngeritik presiden trending di Twitter nomor 2. Nomor 1 Wulan Guritno gara-gara perceraiannya. Nomor 2 Gus Miftah nunggu masa idahnya Wulan Guritno selesai. Ya ora, miras. Jamaah saya di Jakarta itu banyak artis janda Pak. Nikita Mirzani, Aura Kasih, Wika Salim, Selin Evangelista. Ya. Mantap bos. DCL. Aduh. Saya cuma punya misi satu, menyelamatkan aset Indonesia jangan sampai dikuasai oleh Malaysia. Kita kembalikan ke Indonesia. Bunga Citra Lestari, Laudia Cynthia Bella, Manohara. Kita selamatkan janda-janda itu. Karena memang hidup itu indah bila disertai dengan janda dan tawa. Para jomblo, kalau kamu menikah dengan janda berbahagialah. Kenapa? Karena minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Kalau kamu nikah dengan janda, dipastikan gak ada malam pertama, adanya malam terusan. Malam goyang bos. Kalau di Jakarta sekarang banyak Pak. Rojali, rombongan janda liar. Kalau di sini Jamur, janda di bawah umur. Oh, banyak di sini. Oh, banyak. Kalau ibu-ibu kelihatan itu STMM, setengah tua meh mati. Keberanian yang kita miliki untuk membela bangsa ini. Apakah bangsa ini tidak mendengarkan protes, anti kritik? Salah. Jokowi bisa dikritik, Kiai Ma'ruf bisa dikritik, DPR bisa dikritik. Imam sholat salah, boleh dikritik, apalagi presiden. Kenapa jadi presiden Indonesia banyak dikritik? Jangankan imam Indonesia, imam sholat loh banyak yang protes. Imam mau maju, makmum teriak, jangan lama-lama Kiai. Orangnya ya datang. Coba.
baju ini pink. Imam negara Pak, bagaimana nggak repot ngurusi 250 juta jiwa. Jadi kalau banyak yang protes lumrah, ngurusi orang banyak, likuli roksen rokyun, semua kepala punya pendapat. Imam sholat baik susah, masa suwe-suwe. Imam sholat salah diingatkan, presiden salah diingatkan, tapi ingat watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ini anak imam geleng banget. Saya sholat di Jakarta, makmumnya saya sendiri, imamnya sendiri, imam satu, makmum satu. Begitu mau sholat tengok ke belakang, sawu sufufakum fis sholah, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Saya mikir dirapatkan dengan siapa? Kan saya sendiri ya. Saya batin apa ada setan di sini? Saya jawab sami'na wa ata'na. Ada apa? Imam salah diingatkan ngeyel. Sholat Jumat. Allahu Akbar. Wagah. Membaca Fatihah itu hukumnya apa? Wajib. Kalau nggak baca Fatihah harus diingatkan. Imamnya lali, lupa. Allahu Akbar. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum teriak Subhanallah. Imamnya lupa, nggak tahu salahnya di mana, dipikir kurang fasih, di fasih-fasih. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum teriak tambah kencang Subhanallah. Lah imamnya nggak tahu salahnya di mana, dipikir kurang fasih, di fasih-fasih lagi. Ya ayyuhal kafirun. Akhirnya makmum belakang imam teriak kenceng banget Fatihah. Yang teriak Fatihah batal apa enggak? Batal, bukan bacaan sholat. Sampainya ketua umum Kerasakti malah ngingetin, tak kena ngomong, batal bro. Sampingnya ada Pinky Boys malah ngomong, untung aku orang ngomong deh. Saya ingat betul Pak, Deddy Corbuzier baru masuk Islam dari Jogja, saya bawa ke Jakarta, sowan kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden. Ditelepon, Gus, diminta Abah hadir di Jakarta, Mas Deddy diajak. Saya bawa ke Pak Kiai Ma'ruf. Begitu jam 5 ditelepon sama Pas Pampres, Gus, Pak Kiai Ma'ruf berkenan jadi imam sholat maghrib untuk Mas Deddy dan Gus Miftah. Deddy tak kasih tahu bro, diajak sholat maghrib Kiai Ma'ruf, langsung botaknya keringetan. Kenapa? Karena belum saya ajarkan sholat. Deddy itu kan apa-apa bisa, nggak bisa cuma satu, nyisir rambut. Karena nggak punya rambut, makanya dia bisa jadi bintang iklan apapun kecuali sampo. Brand sampo ini apa nih ya? Dia protes sama saya, bro, kan ente belum ngajari gua sholat. Sholatnya gimana dong? Gampang, apapun yang dilakukan imam kamu ikuti. Imam berdiri, kamu berdiri. Imam ruko, kamu ruko. Akhirnya saya praktekkan di dalam mobil 5 menit ngajari Deddy sholat. Begitu saya dengkang jengking di hadapan Deddy, direkam sama wartawan. Itu Miftah ngapain sama Deddy Corbuzier? Kok Miftah jengking-jengking di hadapan Deddy, matanya. Begitu keluar dan sama wartawan, Gus tadi ngapain jengking di depannya Mas Deddy? Saya normal, saya bilang. Emangnya aku cowok apaan? Emangnya aku Laura? Lanang orang, beda orang. Kalau di Jogja namanya Suzuki. Ketoknya susu belum kaos kaki. Akhirnya masuk Pak ke rumahnya Kiai Ma'ruf, maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Persoalan muncul, apa Deddy belum bisa wudhu. Akhirnya saya bawa masuk ke toilet, ke kamar mandi, tempat wudhu. Wudhu di situ, saya ajari sambil praktek. Bajunya basah semua, goblok ya. Arab emosi, badannya besar. Akhirnya begitu sholat, Kiai Ma'ruf datang. Sawu sufufakum bis sholah. Posisi Deddy Corbuzier tepat di belakangnya Kiai Ma'ruf. Saya jaga-jaga, ini kalau nanti belakangnya Kiai Ma'ruf ada apa-apa bahaya.
Karena saya ingat ceritanya Gus Dur. Gus Dur ada orang Cina masuk Islam, Pak. Akhirnya Cinanya tanya, Gus, gimana caranya sholat? Gampang, imamnya berdiri, kamu berdiri. Imamnya duduk, kamu duduk. Pokoknya apapun yang dilakukan imam, kamu ikuti. Cina di belakang imam. Begitu sholat, ruko nggak masalah. Begitu sujud, muncul masalah. Apa? Kakinya imam sakit, nggak bisa ditekuk. Akhirnya ke belakang, kena kepalanya Cina. Cinanya mikir, oh orang sholat itu pancal-pancalan. Yang dipancal kepalanya sama Cina mikir, awas kamu Cina. Begitu rokaat kedua, dia belakangnya Cina nakal. Katanya orang Cina nggak sunat dirogoh sarungnya. Lah orang Cina mikir, oh orang sholat itu rogoh-rogohan. Akhirnya ngerogoh imamnya. Akhirnya Dedi, Pak, tak suruh geser dikit. Kamu di samping saya. Ternyata subhanallah, walaupun sudah usia 70 lebih, Ma'ruf itu sangat sehat. Sholatnya normal. Bahkan duduk berdiri dalam keadaan normal. Habis duduk dalam keadaan tahiyat akhir masih bisa wirid sampai selesai, Pak. Makanya kalau dulu orang bilang itu wakil presiden sudah tua bangka mau mati nyalon wakil presiden. Lihat, sehat walafiat. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur. Amin. Kita punya kekuatan seperti ini. Jaga. Kalau bangsa ini tidak bangga dengan presidennya, bagaimana dengan orang luar? Kalau manusia punya kelebihan dan kekurangan lumrah. Saya punya kelebihan, Anda punya kelebihan. Kelebihan saya manggung, kelebihan kamu bohongi istri, umpamanya. Nanti bojone iki ya. Bojone di situ. Kamu suka dibohongi? Yes. Nah, jangan kemudian karena kebencian kita. Satu hal, saya pesen banget sama sahabat-sahabat saya di Siak. Saya paling nggak suka umat Islam membanding-bandingkan ustadz dan kiai, membanding-bandingkan habaib. Saya suka dengan kiai ini, nggak suka dengan kiai itu. Saya suka dengan ustadz ini, nggak suka dengan ustadz itu. Saya suka dengan habib ini, nggak suka dengan habib itu. Kita ini bukan kiai, ngapain banding-bandingkan kiai? Kita ini bukan habib, kenapa membanding-bandingkan habib? Saya ditanya, Gus, bagaimana dengan para habib yang membenci pemerintah? Posisinya jelas. Selaku dzurriyyahnya Rasulullah, habib itu wajib untuk dihormati, tetapi tidak wajib untuk ditaati. Kalau kemudian pendapatnya salah, boleh kita berselisih pendapat. Selaku dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, dihormati, tetapi tidak wajib ditaati. Anda nggak boleh banding-bandingkan kiai. Kiai itu punya kelebihan masing-masing. Falikulli syai'in masiyah. Kenapa? Karena kiai itu warasatul anbiya, ahli warisnya para nabi. Anda tahu nabi jumlahnya berapa? 123.000 nabi. Warisannya beda-beda. Ada nabi kaya namanya Sulaiman. Begitu turun ke kiai, ada kiai yang mendapatkan warisan kaya dari Sulaiman. Kiai Asep Mojokerto, kaya seperti Nabi Sulaiman. Ada nabi jadi presiden. Siapa, Pak? Daud. Begitu turun, ada kiai jadi presiden, Gus Dur. Wakil presiden Kiai Ma'ruf Amin. Ada nabi gagah Musa. Begitu turun, ada Gus Maksum, pendekar gagah. Ada nabi miskin, Nabi Isa, nabi yang paling miskin dalam sejarah. Begitu turun, ada kiai miskin di pelosok-pelosok Siak, umpamanya. Umpama bro, umpamanya. Contoh, ada nabi super pintar. Siapa? Nabi Khidir. Begitu turun, ada kiai-kiai NU yang pintar. Pak Kiai Said, Gus Koyum, Gus Bahak, semuanya punya kelebihan masing-masing. Ada nabi yang ganteng, Yusuf. Begitu turun, ada kiai yang ganteng. Siapa? Terima kasih. Cike-cike.